Selamat datang di kelas agama dengan Ibu Nedi Hukilena. Oke, tahun ajaran ini sedikit berbeda ya. Tahun ajaran ini Ibu Nedi akan mengajar kalian agama atau bahasa kerennya Biblical Studies. Nah, apa saja yang akan menjadi topik pembelajaran kita di dalam tahun ajaran ini ya. Untuk semester ini kita akan belajar tentang Paulus. Apa yang kita pelajari dari Paulus? Dua hal penting ya anak-anak ya, percaya dan taat. Nah, di semester 1 atau di semester ganjil ini ada 6 topik penting yang akan kita bahas ya, seperti yang sudah tertera di dalam layarnya Ibu Nedi. Ada Allah adalah penyelamat manusia, Allah berdaulat atas kehidupan kita, atau yang disebut sebagai orang percaya. Dan yang topik ketiga, kita akan berdiskusi tentang orang percaya yang mendapat keselamatan oleh karena kasih karunia Allah. Yang keempat, iman dan ketaatan sejati adalah pekerjaan Kristus. Kelima, penebusan Kristus dapat mentransformasi hidup orang percaya. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk menjadikan kita orang yang taat kepada Kristus. Nah, 6 topik besar ini yang akan kita bahas sama-sama di dalam semester 1 ini ya. Terus, apa saja lagi yang akan ada dan berkaitan dengan pembelajaran agama? Yang pertama dan yang terakhir itu adalah jurnal devosi. Jurnal devosi ini menjadi satu kesatuan dengan pembelajaran agama ya anak-anak ya. Dalam pengerjaan jurnal devosi ada beberapa hal penting yang perlu untuk kalian perhatikan. Ya, ini contoh dari format jurnal devosi dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Tetapi kita sudah punya jurnal devosi di dalam minggu ini ya. Dari tanggal 22 sampai nanti di tanggal 23. Ya, 2 hari ini ada jurnal devosi yang harus kalian isi. Karena devosi anak-anak pun sudah dimulai dari hari Kamis ini. Nah, apa yang menjadi tujuan utama dari jurnal devosi ini anak-anak? Kenapa anak-anak perlu untuk mengisi jurnal devosi ini? Tujuannya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan merefleksikan firman Tuhan secara rutin, alias setiap harinya, dan mencerminkan hidup kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Nah, yang kedua, kita perlu secara serius untuk menyimak devosi ini karena kita terbatas oleh ruang ya anak-anak ya. Kita tidak bertemu secara langsung. Ini adalah satu latihan sehingga apakah anak-anak bisa tidak ya menyimak secara serius devosi tanpa diperhatikan secara langsung oleh orang tua ataupun oleh guru. Nah, bagian ketiga, kalian perlu menuliskan refleksi dari firman Tuhan di dalam jurnal refleksi kalian. Ya, jurnal devosi kalian. Perhatikan ya anak-anak ya, kalimat yang digunakan adalah 3-4 kalimat ya. Jangan sampai cuma 1 kalimat saja. Dan dikumpulkan setiap hari Sabtu. Yang paling terakhir, jurnal devosi ini akan digunakan sebagai penilaian sikap spiritual, yaitu nilai ketaatan. Ya, jangan lupa bahwa apa yang kalian lakukan itu ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah kita merefleksikan firman Tuhan sebagai cermin kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk terkhususnya di pelajaran agama ini sebagai nilai spiritualnya anak-anak. Ya, jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Karena pasti Ibu Nedi akan minta sampai anak-anak kerjakan. Oke? Nah, yang perlu disiapkan. Ketika kalian akan mengikuti pembelajaran agama, ada 3 hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, Alkitab. Sebagai satu-satunya sumber belajar kita ya. Setelah itu buku tulis. Setiap pembelajaran agama dengan kelas Ibu Nedi akan ada bagian merangkum atau mencatat apa yang sudah kalian pelajari dari video pembelajaran. Yang terakhir, tidak mungkin kalian bisa menulis kalau tidak ada alat tulis ya. Alat tulis di sini ada pulpen, correction pen. Kalau misalnya salah menulis, kalian bisa pakai tip X ya, kalau orang Jepang bilang. Dan ada highlighter ya.
Stabilo. Stabilo sebenarnya itu merek ya anak-anak ya. Highlighter itu penanda ya. Penanda yang memberikan warna yang mencolok. Oke. Nah, pada saat di dalam kelas agama juga ada prosedurnya anak-anak nih. Ini untuk membantu kita menjadi anak-anak yang teratur dan kelasnya juga jadi lebih lebih rapi dan bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, apa yang perlu disiapkan ya? Ini paling penting nih. Kalian perlu untuk satu sudut belajar di rumah ya. Seperti satu pojok atau tempat di mana memang kalian pakai untuk belajar. Karena ini kalian belajar dari rumah, jadi harus ada siapkan satu tempat khusus. Ketika kalian duduk di situ, kalian langsung ingat bahwa oh, sekarang saya mulai belajar. Ya, seperti ini contohnya ya. Ada buku tulis, ada pulpen, dan ada device-nya, ada perangkat. Kalau di sini di layar ini perangkatnya ada komputer. Kalau kalian punya handphone saja juga tidak apa-apa. Jadi ada satu sudut di rumah kalian yang benar-benar kalian siapkan sebagai tempat kalian belajar online. Nah, pada saat Zoom meeting, ini ada prosedurnya anak-anaknya. Yang pertama nama. Perhatikan, di depan itu harus ada kelasnya dulu. Misalnya kelas 6C underscore, garis bawah, nama depan dan nama belakang. On time. Jadi kalian perlu bergabung 5 menit sebelum kelas dimulai. Seragam sesuai jadwal karena kita pelajarannya di hari Kamis. Jadi perhatikan jadwal hari Kamis itu pakai seragam apa. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kesiapan. Ketika kita melakukan Zoom meeting atau tatap muka, kalian perlu terlebih dahulu untuk menyimak video pembelajaran. Jadi jangan sampai tidak menyimak video pembelajaran, karena waktu tatap muka kita itu sangat-sangat terbatas, sehingga video pembelajaran itu penting sekali kalian tonton terlebih dahulu. Nah, saat Zoom meeting ya, ini karena Ibu Nedi pernah mengajar di kelas kecil, ini hal yang krusial sekali ya. Yang pertama adalah mute. Ketika Ibu Nedi menjelaskan, Ibu Nedi minta dan Ibu Nedi berharap kalian mute alias dalam modus diam. Ketika ingin bertanya, kalian boleh raise hand. Dan unmute ketika kalian sudah diberikan kesempatan bicara. Kalau kalian punya video itu bisa, misalnya jaringan kalian itu oke, kalian boleh untuk menyalakan videonya. Apalagi ketika kita absensi ya anak-anak ya, tolong nyalakan kameranya. Dan perhatikan, room chat tidak digunakan untuk hal yang tidak penting ya. Pastikan room chat kalian itu digunakan untuk bertanya atau menyampaikan informasi-informasi yang penting berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kita sudah ada di ending dari video perkenalan ini ya anak-anak ya. Jangan lupa bagian paling penting dari pembelajaran agama ini, kita mau belajar tentang siapa? Tentang Paulus. Salah satu tokoh besar ya anak-anak ya. Salah satu tokoh besar yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, tentang apa? Tentang dua sikapnya Paulus ya. Percaya dan taat. Ya anak-anak ya. Dibagi dalam berapa topik anak-anak? Ada 6 topik ya, 6 topik besar yang akan kita pelajari. Dimulai dari kapan anak-anak? Dimulai dari minggu depan. Pertemuan di hari Kamis di tanggal 29 Juli 2021. Sampai jumpa di jam tatap muka. Dadah!